Okay, it's time to share. Nah, Albert Einstein berkata, once you stop learning, you start dying. Ya, ada yang juga berkata, if you stop learning, you will stop growing. Ya, so nasihat daripada Albert Einstein, seorang jenius, dia berkata, keep learning and keep growing. Oke? Seorang Andre Agassi berkata begini, bahwa semakin Anda sukses, Anda memerlukan seorang coach. Ya, ada satu teori yang menarik sekali. Teori itu berkata begini. Ketika Anda berlatih dengan baik, belajar dengan baik, berlatih dengan baik, belajar dengan baik, 10.000 kali jam latihan itu akan menjadikan Anda memiliki talenta kelas dunia, world class talent. Kita mau pelajari Millionaire Mindset malam hari ini, biarlah mindset ini akan menjadi habit kita. Seperti dikatakan oleh John Maxwell, dia mentor saya di program Equip, ya. Dia bilang bahwa keyakinan mental itu membentuk kebiasaan-kebiasaan. Mindset itu membentuk kebiasaan-kebiasaan. Habit itu akibat dari mindset. Dan ketika sebuah mindset menjadi kebiasaan, kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan ketika itu menjadi karakter, maka itulah takdir Anda, itulah destiny Anda. Menjadi apa Anda, menjadi siapa Anda, dimulai dari what you believe. Mindset Anda membentuk habit-habit Anda. Habit-habit Anda membangun karakter Anda menjadi your culture. Dan ketika sudah menjadi your culture, itulah takdir Anda, itulah diri Anda sesungguhnya. Ya, so hidup ini pilihan. Saya selalu bilang pada para coach saya, hidup ini pilihan dan kamu mesti ngambil tanggung jawab untuk hidupnya. Satu lagi ya, bonus buat Anda dari tips dari Adam Cole. Ini adalah mentor dari anak perempuan saya, Sharon. Pada waktu kecil dia ikut khusus di mentoring oleh Adam Cole, program 3 hari dengan harga 9 juta rupiah. Wow. Ya, tapi saya tahu artinya investasi buat sumber daya manusia, Bapak Ibu. Nggak ada ruginya investasi itu ya. Dia berkata begini, rahasia sukses itu begini. Sederhana rahasia sukses itu. Pelajari rahasia hidup orang sukses, ikuti pola pikirnya, ikuti kebiasaannya, ikuti strategi orang sukses, maka sama dengan sukses. Ya, jadi kalau mau sukses gampang katanya. Tiru aja, ikuti aja pola pikirnya orang sukses, kebiasaan-kebiasaan orang sukses, strategi orang sukses, maka Anda bakal sukses. Nah, malam ini saya nggak ngangkat tokoh-tokoh sukses dunia, tapi saya mengangkat tokoh-tokoh sukses Alkitab. Saya tidak mengangkat tokoh sukses sekuler, tapi saya mengangkat tokoh sukses Alkitabiah. Namanya Jacob atau Yakub. So this is the way to financial freedom. Nah, oke. Ketika Anda mendengar kata financial freedom, pengertian apa yang muncul ketika dengar kata financial freedom? Atau apa konsep Anda mengenai financial freedom? Kita bisa membeli apa aja yang kita mau tanpa harus mikir-mikir lagi. Wah, saya suka itu. Kita bisa beli apa saja yang kita mau tanpa mikir-mikir lagi. Waduh, duitnya banyak sekali tanpa seri itu namanya. Baik, thank you brother. Silakan yang lain, yuk. Konsepnya adalah hidup berkecukupan dan tidak mempunyai beban, sehingga bisa menjadi berkat untuk sesama. Oke, saya akan membahas Jacob Ways. Jadi ini cara Yakub, cara Yakub, bagaimana dia menjadi seorang wira swastawan atau wira usahawan, seorang entrepreneur, kingdom entrepreneur, wira usahawan kerajaan Allah, yang diberkati luar biasa. Ya, apa sih yang membuat dia menjadi seorang entrepreneur yang berhasil? Bagaimana dia membangun perusahaan peternakan Laban? Tadinya dia karyawan ya, tapi karyawan yang mempunyai mentalitas seorang entrepreneur. Kemudian dia memilih untuk membangun bisnis peternakannya sendiri. Menarik ya? Oke. Oh, ada yang masih hidup makmur karena ada passive income yang melebihi pengeluaran hidup. Wah, Pak Barnabas, mantep nih. Oke, sekali lagi saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa apa yang saya bagikan malam hari ini dari Jacob Ways adalah sangat proven di salah satu buku ini. Jadi saya nggak nyontek buku ini.
ketika saudara 5 tahun yang lalu Tuhan buka cara yang berhasil untuk menjadi seorang entrepreneur dengan menggunakan prinsip Yakub atau cara Yakub, baru kali ini saya membaca buku DNA Inovator yang sebetulnya prinsip-prinsip yang dipakai Yakub itu ada di dalam buku ini. Dan ini bukan buku rohani, ini adalah buku sekuler yang ditulis oleh penulis-penulis sekuler. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa Jacob Ways ini ya adalah prinsip-prinsip sukses yang kalau kita terapkan di dalam berbisnis, di dalam berusaha, kita bakal juga berhasil ya. Saya ajak semua baca bersama 2, 3. Memandang ke sekeliling, menemukan masalah dan kebutuhan dan berikan solusi. Mari kita baca Kejadian 29 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Ini adalah prinsip pertama, ya. Kalau kita mau menjadi seorang kingdom entrepreneur yang sukses, maka kita perlu belajar menjadi seorang pengamat yang baik. Belajar untuk menemukan masalah dan needs dan kebutuhan, lalu coba cari solusinya. Nah, sebetulnya dari sinilah banyak sekali dimulainya bisnis-bisnis. Yakub ini menjadi seorang pebisnis besar, dimulai dari mana? Ketika saudaraku yang kekasih, ini yang dia lakukan, dia mengamati, dia memandang sekelilingnya. Ya, dia lihat ada sebuah sumur di padang, ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di situ. Ya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kepada kumpulan kambing domba itu. Dan batu itu menutup sumur besar itu. Ini yang dia lakukan, saudara. Ketika dia mengamati itu, maka dia menjadi bagian dari solusi. Cerita mengenai Richard Branson ya. Ini sangat terkenal pengusaha ini ya, Richard Branson. Dia punya banyak sekali usaha. Ini seorang pebisnis. Dia doyannya bikin bisnis. Dan dia bukan doyan cari uang. Dia doyannya bikin bisnis. Kepuasannya adalah ketika dia bisa bangun bisnis ini, bisnis itu, dan mempekerjakan banyak orang. Jadi dia nggak doyan duit. Yang dia doyan adalah, yang semangat dia adalah menciptakan, membangun berbagai bisnis. Oke, nah cerita kok dia bisa punya maskapai penerbangan Virgin ini dari mana? Richard Branson mulai penerbangan Virgin Atlantic-nya ternyata berawal dari rasa frustrasinya. Waktu dia hendak terbang ke Kepulauan Virgin Inggris untuk menemui sang kekasihnya John Templeman, sekarang menjadi istrinya ya, penerbangannya dibatalkan. Wah, bayangkan orang lagi menggebu-gebu cintanya, lagi pingin semangat sekali mau ketemu calon istri gitu ya, pacar gitu kan. Penerbangan dibatalin. Nah, dalam keadaan dia frustrasi, ya, ini yang dia lakukan. Memang tipenya Branson itu bukan orang yang cepat nyerah, dia selalu melihat kemungkinan. Dia justru temukan solusi. Oke? Jadi ada masalah, dia cari tahu solusinya apa. Lalu dia pergi ke belakang bandara, dia lihat ada pesawat yang bisa disewa, dia sewa. Dia kasih kartu kreditnya, dan dia berharap dia itu tidak akan gagal. Dia lalu minjem papan tulis dan menulis sebagai sebuah lelucon sebetulnya. Iseng aja ya. Virgin Airlines, dia tulis begitu. Satu arah, 39 USD ke Kepulauan Virgin. Dan saudara, ternyata orang-orang yang tadinya mau ke tempat yang sama dan penerbangannya juga tertunda, membeli tiket, dan yang tadinya harusnya dia bayar, karena itu pesawat yang dia charter. Akhirnya dia free sebetulnya kan, karena dibayar oleh
para penumpang. Lihat, ini kreatif sekali ya, sangat kreatif. Dan dari situlah dia memulai bisnis penerbangan yang disebut Virgin Airlines. Jadi ketika Anda diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, pintu-pintu tertutup, ada berbagai macam kebutuhan, krisis, hey, itu sebetulnya adalah kesempatan loh, peluang loh, solusi. Nah, daripada frustrasi, daripada ya duduk merenung nasib, ya cari tahu, temukan solusinya. Pasti selalu ada cara. Ya, sebagai contoh, anak perempuan saya pada waktu pandemi 19 ini, COVID-19, ya bukan dirumahkan, maksudnya work from home. Dan juga gajinya dikurangi sekian persen. Kalau hanya duduk merenung nasib, aduh sial ya, gara-gara pandemi 19 ya, kok kita jadinya jadi seperti ini gitu ya. Nah, tapi apa yang dia lakukan? Ternyata saat pandemi 19 ini, dia bisa membuat sebuah perusahaan kue. Dan ternyata pesanannya sangat banyak sekali. Sehingga dia tidak mengalami yang namanya kehilangan uang sama sekali. Karena selalu keuntungannya 100% lebih dari setiap penjualan kuenya. Excellent. Nah, ini salah satu contoh ya. Oke. Nah, yang berikut ya. Bagaimana kita dapat menjadi seorang kingdom entrepreneur yang sukses. Kita baca ya, Kejadian 9 ayat 4-8. Bertanyalah Yakub pada mereka. Garis bawahi kata bertanyalah. Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Tapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukannya itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Oke. Prinsip kedua untuk menjadi seorang kingdom entrepreneur yang sukses adalah suka mengajukan pertanyaan atau melakukan riset. Ya. Orang Yahudi itu dilatih untuk bertanya. Salah satu rahasia kecerdasan orang Yahudi karena orang Yahudi punya kebiasaan bertanya. Itulah sebabnya di kelas-kelas saya mendorong setiap peserta untuk bertanya. Karena dengan kita bertanya, kita menggali sesuatu, kita akan lebih belajar sesuatu ketika kita bertanya. Itu cara belajar yang proaktif. Dan orang Yahudi sejak kecil dilatih untuk mengajukan pertanyaan. Apa, mengapa, bagaimana. Nah, di dalam buku ini ada 5 DNA para inovator. Ya, 5 DNA para inovator, dan DNA inovator salah satunya dari 5 itu adalah bertanya. Di sini diceritakan tentang bagaimana siapa yang kalau saya sebut Apple, saudara ingat siapa? Steve Jobs ya. Apple itu ada karena Steve Jobs suka bertanya. Ya, dia bilang, kenapa komputer harus memakai kipas angin? Jadi bangun kebiasaan ini. Bangun kebiasaan untuk bertanya ya. Karena itu akan membuat kita akan menemukan sesuatu yang tersembunyi dengan pertanyaan.
Prinsip yang ketiga, bagaimana menjadi seorang kingdom entrepreneur yang sukses. Prinsip yang ketiga adalah proaktif memberikan bantuan. Kejadian 29 ayat 9, ya, Kejadian 29 ayat 9 sampai ayat 10. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudaranya, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Pertanyaan saya kepada peserta malam hari ini, apakah Rahel meminta bantuan Yakub untuk menggulingkan batu itu? Tidak. Ada yang mau jawab? Tidak. Tidak ya? Ya. Prinsip 1, Anda masih ingat? Dia melihat kebutuhan, dia menemukan kebutuhan, dan dia mau memberi solusi atau menjadi bagian dari solusi. Ya kan? Prinsip kedua, bertanya. Prinsip ketiga adalah apa? Kita harus selalu tersedia untuk membantu. Proaktif untuk membantu, helpful. Tanpa diminta terlebih dahulu. Kita sudah punya satu kebiasaan ini. Nolong orang. Orang yang punya kebiasaan nolong orang, ya, pertama orang yang suka nolong orang, itu berarti orang murah hati kan? Alkitab bilang gini, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan orang yang suka murah hati itu, ya, punya banyak teman, punya banyak relasi. Banyak orang suka dengan orang murah hati kan? Banyak orang suka dengan orang suka membantu, betul nggak? Dan ketika kita suka membantu, kita bisa diajak orang lain untuk kerjasama. Tetapi sebetulnya prinsip bisnis yang sukses itu begini. Prinsip bisnis yang sukses itu bukanlah begini. Aku berbisnis untuk dapat uang. Kalau itu motifmu, Anda nggak bakal sukses. Tetapi aku berbisnis adalah untuk memberkati orang lain. Aku berbisnis untuk menolong orang lain melalui jasa produk yang aku miliki ini to bless people. Nah, ini dia. Ini kingdom principles. Kalau kita punya prinsip begini, bakal sukses.